Shalom. Amsal 20 ayat yang ke-12. Kiranya Tuhan akan terus melawat kita, membawa ke dalam pewahyuan demi pewahyuan, pengenalan demi pengenalan. Tanggal 6 September di dalam kalender Yahudi kita sudah memasuki kembali tahun baru. Dan tahun ini bagi orang Yahudi, kalender Yahudi disebut dengan tahun Sabat, tahun pemberhentian, tahun pelepasan. Jadi sungguh kita harus mempergunakan tahun ini sebaik mungkin. Banyaklah berendam dalam hadirat Tuhan. Dan bahkan hurufnya itu mirip dengan mulut. Sehingga diartikan bahwa ini tahun di mana kita harus lebih banyak mendeklarasikan firman Tuhan. Deklarasikan atas keluarga kita, deklarasikan firman atas pekerjaan kita, deklarasikan firman atas gereja kita, deklarasikan firman atas bangsa kita. Ya, kita sudah memasuki tahun ini dan tahun yang sangat istimewa, tahun Sabat. Tahun pembebasan, tahun pemberhentian. Pergunakan sebaik mungkin dengan iman. Mari kita lihat Amsal 20 ayat yang ke-12. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Tentunya kalau ini dibuat oleh Tuhan, maka kita harus berani dan mau menyerahkan mata kita, telinga kita kepada Tuhan. Dan ini berbicara tentang mata rohani dan telinga rohani. Bahwa untuk melihat kemuliaan Tuhan bukan dengan usaha kita sendiri, untuk mendengar suara Tuhan bukan dengan usaha manusia sendiri. Tetapi ingat di sini firman Tuhan katakan kedua-duanya Tuhan yang membuatnya. Karena kalau Tuhan tidak beracara, maka tidak ada seorang pun yang mampu melihat alam roh, melihat Tuhan, atau mendengar suara Tuhan. Alkitab mengatakan di dalam kitab Yesaya bahwa kamu akan melihat tetapi tidak akan menanggapi. Kamu akan mendengar dan terus mendengar tetapi tidak akan meresponi. Ya. Jadi kalau mau jujur, bukankah di semua gereja firman Tuhan itu diberitakan? Tetapi berapa banyak yang mampu mendengar firman Tuhan itu seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan? Bahkan banyak orang yang tidak mengerti apa yang difirmankan, apa yang dimaksudkan oleh pengkhotbah tersebut. Dan kita mengerti sekarang bahwa karena untuk mengerti firman Tuhan, untuk mampu mendengar suara Tuhan, kembali itu semua adalah anugerah Tuhan, karya Tuhan. Bukan kekuatan kita sendiri. Nah, saya ingin membawa kita semua terlebih dahulu memperhatikan mata yang melihat. Mata yang melihat. Mari kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-5. Ayat yang sudah kita hafal, khotbah Tuhan Yesus di bukit.
Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jelas di sini dikatakan orang yang suci hatinya saja yang akan melihat Allah. Orang yang tidak menjaga kesucian hatinya, maka dia tidak akan pernah bisa melihat Allah. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dikatakan oleh kitab Amsal. Dan kitab Mazmur mengatakan, dengan apakah anak muda menjaga hatinya? Dengan firman Tuhan, dikatakan. Dengan firman Tuhan. Seseorang yang sudah tidak bergairah akan firman Tuhan, maka hatinya pun pasti tercemar. Hatinya tidak bisa dibangun di dalam kekudusan Allah. Bahkan seorang nabi, yaitu Yesaya, di dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat pertama dikatakan, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan, dikatakan. Dalam hal yang sangat kecil, yaitu tanpa sadar mungkin, Yesaya, walaupun dia seorang nabi, dia masih mengandalkan saudara sepupunya, yaitu Raja Uzia. Sementara dia mengandalkan saudara sepupunya, yaitu Raja Uzia, maka dia tidak bisa menyampaikan hati Tuhan dengan benar kepada umat Tuhan. Sebelum pasal yang ke-6, Yesaya menyampaikan hati Tuhan, disampaikan firman Tuhan kepada umat Tuhan dengan kata-kata, celakalah, celakalah, celakalah. Tetapi ketika dia sudah melihat Tuhan, maka dia memberitakan seorang anak akan lahir yang akan menebus. Yesaya 53 pun menceritakan tentang karya Tuhan Yesus, penebusan. Langsung berubah. Hanya ketika kita mampu melihat Tuhan, hanya ketika mata rohani kita terbuka, maka kita bisa mengartikan dengan jelas rencana Tuhan, firman Tuhan, kehendak Tuhan, dan tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Kalau tidak, maka semua yang kita lakukan tidak terarah. Namanya orang buta tidak melihat, tidak terarah. Hanya menurut perkiraan. Perkiraan. Ya. Sehebat-hebatnya orang buta, sepeka-pekanya orang buta, tetap akan kalah dengan orang yang melihat. Ya. Jadi kita di sini harus perhatikan sungguh-sungguh. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Masalahnya banyak orang yang tidak percaya bahwa manusia yang ada di muka bumi ini bisa hidup suci. Itu masalah juga, itu tipuan iblis. Karena bahkan kalau kita perhatikan ya sebentar, di dalam kitab 1 Korintus ayat yang ke-1 dan ke-2, perhatikan suratan Paulus ini. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus,
dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Perhatikan, Paulus memanggil orang-orang, menyebut orang-orang atau jemaat di Korintus dengan kata-kata mereka yang dikuduskan dan mereka yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang kudus. Paulus menjelaskan bahwa kamu dipanggil Tuhan untuk menjadi orang kudus. Berarti setiap orang yang mendengar panggilan Tuhan bisa menjadi orang kudus. Karena Tuhan memanggil kita menjadi orang kudus. Orang yang selalu mengatakan, kita kan manusia biasa. Tidak mungkinlah kita bisa kudus, tidak mungkinlah kita bisa suci. Ingat, Alkitab mengatakan engkau dipanggil Tuhan untuk menjadi orang kudus. Berarti yang mendengar panggilan Tuhan bisa menjadi kudus. Kita sedang berjalan dalam kekudusan. Tetapi orang yang tidak meresponi, yang tidak bisa mendengar panggilan Tuhan, selamanya akan hidup berdasarkan anggapan atau pikiran dirinya sendiri. Bahwa dia orang berdosa dan tidak mungkin bisa menjadi kudus. Oleh karena itu, kembali pembacaan utama kita adalah mata yang melihat, telinga yang mendengar, kedua-duanya Tuhan yang membuatnya. Kembali kepada pembacaan kita Matius pasal yang kelima. Berbahagialah atau diberkatilah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ketika Musa dan bangsa Israel dipanggil Tuhan untuk melihat, untuk berhadapan dengan Tuhan di Gunung Sinai, pesan Tuhan adalah kuduskanlah dirimu hari ini dan besok, sebab pada hari ketiga engkau akan berhadapan dengan Tuhan. Orang yang tidak menguduskan dirinya otomatis tidak akan bisa melihat Tuhan. Kenapa? Karena ketika dia berhadapan dengan Tuhan, dia akan langsung mati. Hanya orang yang kudus, orang yang menjaga hatinya akan bisa melihat Tuhan. Berbahagialah, diberkatilah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Betapa mengerikan ketika kita melihat banyak umat Tuhan, bahkan banyak hamba Tuhan yang tidak bisa dan tidak pernah melihat Tuhan. Karena mata rohaninya tidak terbuka. Berarti ada masalah di dalam hati kita. Ada masalah. Karena jelas Alkitab katakan, berbahagialah orang yang suci hatinya. Seseorang bertanya kepada Pak Mutu, karena dia merasa tersisihkan. Orang menganggap bahwa kedewasaan rohani itu ditentukan oleh berbahasa roh. Dan dia berkata begini, padahal saya sendiri tidak berbahasa roh. Apakah harus orang Kristen berbahasa roh? Dan Pak Mutu menjawab begini, bahwa bahasa roh tidak menunjukkan bahwa orang itu sudah dewasa rohani. Tetapi orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus pasti berbahasa roh. Karena apa? Karena bahasa roh itu tujuannya untuk membangun manusia rohani kita. Ingat, bukan untuk menunjukkan bahwa kita sudah sempurna atau dewasa rohani. Tetapi itu gunanya untuk membangun manusia rohani kita.
Ya. Nah, untuk kita juga menjadi kudus, bukankah kita perlu membangun diri kita? Membangun diri kita. Kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-7. Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-20 sampai 23. Katanya lagi, kata Yesus, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Bahwa ketika hati kita tidak suci, kita tidak akan melihat Tuhan. Jelas di sini ciri-ciri dari orang yang tidak suci hatinya. Dari hatinya dikatakan timbul segala pikiran jahat. Kalau hatinya sudah jahat, maka pikirannya itu pasti jahat. Ya. Jangan remehkan pikiran. Ya. Kita mungkin katakan, saya kan belum berbuat dosa. Tapi kalau sudah pikiran kita jahat, hanya masalah waktu, pasti kita akan melakukan kejahatan. Kitab Amsal 23 mengatakan bahwa seperti orang yang berpikir, demikianlah orang itu. Bahwa kalau pikiran kita jahat, maka kita akan melakukan kejahatan dan orang akan mencap kita seperti apa yang kita lakukan. Kalau kita membunuh, maka orang akan menyebut kita pembunuh. Kalau kita sering berzina, maka orang akan menyebut diri kita pezina. Oleh karena itu, sungguh kita harus menjaga hati kita supaya pikiran kita tidak jahat. Kita bisa mungkin setuju dengan mengatakan begini, oh ya, percabulan itu jahat, itu tidak kudus, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan. Tetapi kalau iri hati, masa sih semua orang kan bisa iri? Kalau sombong, semua orang kan bisa sombong, tapi kan tidak merugikan orang. Ya, mungkin kita mengatakan seperti itu. Tetapi ingat, fokus Tuhan adalah kesempurnaan. Yang Tuhan mau tuju bagi hati kita masing-masing adalah kesempurnaan. Bahkan, siapa sih orang yang akan mengatakan orang bebal, orang bodoh itu adalah dosa? Tetapi di sini dikatakan kebebalan. Kebebalan itu hanya masalah Tuhan bicara kita tidak mendengar. Tuhan bicara kita tidak ngerti. Ya. Tetapi Tuhan pandang di sini, Yesus katakan bahwa ini kejahatan di dalam hati kita. Ya. Banyak orang yang begitu mudahnya menolak kebenaran. Dan mungkin mereka mengatakan, saya kan hanya menolak, tapi saya kan tidak melakukan kejahatan. Oh, tidak bisa. Kita harus memenuhi pikiran kita, bukan dengan kebebalan, tetapi dengan yang mulia, yang suci, yang adil, yang benar, yang sedap didengar, yang patut dipuji. Itu yang harus memenuhi pikiran kita. Hati kita harus dibentuk sampai dipenuhi dan berbuah kasih,
kelembutan, kesabaran, penguasaan diri, kesetiaan. Harus sampai dalam taraf seperti itu. Baru kemudian setelah kita menguduskan diri seperti firman Tuhan, kuduskan dirimu hari ini dan besok, sebab pada hari yang ketiga setelah engkau menguduskan diri, engkau akan berhadapan denganku. Engkau akan melihat aku. Dan bagaimana mungkin kita terlalu berani berpikir bahwa setelah sekian tahun kita hidup di muka bumi, kemudian kita berpikir setelah seumur hidup kita di muka bumi tidak pernah melihat Tuhan. Dan kita berpikir bahwa kita akan melihat Tuhan muka dengan muka sepenuhnya. Dan kita tidak akan mengalami kematian. Banyak orang yang sembrono dengan kehidupannya. Banyak orang yang sembrono dalam kehidupannya. Banyak orang yang berpikir begitu mudahnya pengangkatan. Sehingga mereka berpikir bahwa mereka semua diangkat. Mereka berpikir, semoga pengangkatan sebelum antikris, sebelum masa kesusahan besar. Mereka ingin cepat-cepat melarikan diri. Pertanyaannya, apakah kita semua sudah mempersiapkan diri sehingga kita yakin sepenuhnya pada waktunya kita semua akan diangkat? Lu persiapan aja enggak pernah kok. Ngomel masih tetap jalan, iri hati tetap jalan, benci tetap jalan, enggak mengampuni tetap jalan. Saya tidak berbicara perzinahan, saya tidak berbicara pembunuhan, saya tidak berbicara korupsi. Kenapa? Bagi kita orang Kristen itu sudah tidak main lagi sudah. Ya, sudah tidak main lagi. Tetapi seringkali kita meremehkan iri hati, sombong, tidak mengampuni, benci, dendam, gosip. Kita anggap itu hal yang remeh. Padahal yang paling menakutkan, saya tidak akan bosan-bosannya mengatakan ini. Yang paling menakutkan adalah Tuhan hanya menekankan satu hal, yaitu pengampunan. Alkitab katakan Tuhan tidak pernah membatalkan janjinya. Tetapi khusus pengampunan, Yesus sendiri katakan, ingat, kalau engkau tidak mengampuni dosa saudaramu, maka dosamu pun tidak akan diampuni. Berarti dibatalkan. Bukankah kalau Yesus sudah katakan saudaramu, berarti kita ini sudah diselamatkan. Kita sudah diampuni. Tetapi ketika saudara kita yang sudah diampuni oleh Tuhan berbuat salah kepada kita, kita tidak mau mengampuni. Dan Tuhan katakan, aku pun batalkan pengampunan itu. Sederhananya seperti itu. Walaupun tidak dikatakan dibatalkan, tetapi kalimat aku pun tidak akan mengampuni, bukankah itu sebenarnya pembatalan? Hati-hati, padahal dosa soal mengampuni. Dan Anda masih akan tetap tercatat sebagai orang Kristen. Tetapi ingat pernyataan Tuhan, aku pun tidak mengampuni. Orang yang berzina ketika minta ampun akan diampuni oleh Tuhan. Orang yang pembunuh ketika minta ampun Tuhan akan ampuni. Tetapi orang yang disakiti, yang dirugikan, tetapi tidak mau mengampuni, Tuhan tidak ampuni juga dosanya.
Mungkin kata kita, tidak adil Tuhan. Tetapi marilah mengerti keadilan versi Tuhan. Karena keadilan versi Tuhan adalah, aku tidak pernah menuntut engkau. Sebesar apapun dosamu, aku mengampuni engkau. Tidak ada alasan untuk kita mengatakan aku tidak bisa mengampuni. Karena kasih Tuhan sudah dicurahkan, kata kitab Roma pasal 5. Kasih Tuhan sudah dicurahkan di dalam hati kita oleh kuasa Roh Kudus. Dengan kasih Yesus, di mana Yesus bisa mengampuni secara serempak seketika seluruh dosa manusia di muka bumi digabung. Dan kasih yang seperti itu, kasih yang mengampuni, yang dicurahkan juga ke dalam hati kita. Bagaimana mungkin kita masih mengatakan, aku tidak bisa mengampuni. Khusus yang ini aku tidak bisa mengampuni. Ingat, tujuan kita adalah melihat Tuhan. Dan kita harus jaga hati kita dari hal yang sekecil apapun juga. Karena Tuhan menuntut kesempurnaan. Karena bagi Tuhan tidak mustahil untuk menyempurnakan hati kita. Ya. Kita lihat di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang keempat tentang penyembah yang benar. Ini tentang penyembahan. Banyak orang selalu kalau sudah Yohanes pasal yang keempat, yang dibahas hanya ayat 23 dan 24. Tetapi saya mau ajak kita semua membaca di ayat yang ke-35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Bahwa mata yang melihat secara rohani berbeda dengan orang yang hanya melihat secara jasmani. Kalau secara jasmani, bukankah kurang 4 bulan? Kan tidak mungkin kan? Ladang menguning 4 bulan lagi. Kan tidak mungkin sekarang dilihat itu menguning. Masih 4 bulan lagi. Tetapi mata rohani berbeda. Mata rohani berbeda. Yesus mengatakan, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Padahal ini masih 4 bulan lagi. Tetapi Yesus katakan itu sudah menguning. Cara pandangnya beda. Bagaimana Yesus bisa melihat, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning? Kuncinya ada di ayat yang ke-23 dan 24. Jadilah penyembah-penyembah yang benar. Ketika kita menyembah Tuhan, menjadi penyembah yang benar, yang menjadi penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, maka mata rohani kita terbuka. Selama mata rohani kita tidak terbuka, saya mau katakan begini. Anda tidak akan pernah menjadi pionir. Bukankah seseorang yang akan membangun jembatan Suramadu sebelum jembatan Suramadu itu ada di alam jasmani? Bukankah itu sudah dilihat di alam roh?
Baru setelah beberapa tahun kemudian, apa yang dilihat di alam roh itu ada di alam nyata, di alam jasmani. Artinya, hanya orang-orang yang mampu melihat secara rohani akan menjadi yang terdahulu. Oleh karena itu, bahkan dalam penyampaian firman pun, ketika mata rohani kita tidak terbuka, maka kita hanya melihat tulisan-tulisan ini. Tidak mengerti kapan tulisan ini akan terjadi. Anda tidak bisa melihat hanya ketika membaca ini, Anda tidak bisa melihat. Tetapi ketika mata rohani Anda terbuka, ketika Anda membaca oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, engkau sudah disembuhkan, maka mata rohanimu akan melihat engkau yang lumpuh mulai berjalan. Para penginjil-penginjil yang mengatakan, aku melihat orang-orang yang buta melihat, aku melihat orang-orang yang timpang sekarang sedang disembuhkan dan berjalan. Bukankah yang timpang masih timpang? Tetapi sudah dilihat terlebih dahulu oleh penginjil itu. Kenapa? Mata rohaninya terbuka. Ketika kita hidup dalam penyembahan, menjadi penyembah-penyembah yang benar, saya tidak berbicara tentang pemain musik atau penyanyi yang hebat. Saya berbicara tentang penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh, artinya aktif manusia rohnya, dan dalam kebenaran artinya engkau hidup seturut kebenaran firman Tuhan. Seringkali kita menganggap penyembah yang benar adalah orang yang bisa menciptakan lagu rohani, yang memimpin pujian di gereja. Ingat, tanpa kebenaran, yang terpenting setiap harinya, apakah orang itu hidup sesuai dengan firman atau tidak. Itu penting. Jadi di sini dikatakan, lihat sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saya bayangkan para murid itu heran, apa sih yang dimaksud oleh Tuhan? Tuhan sudah melihat 4 bulan sebelumnya. Masuk ke dalam kehidupan Allah sendiri. Bukankah bahkan sebelum bumi terbentuk, sebelum Adam terbentuk, Tuhan sudah mempersiapkan korban penebusan. Dan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Bahwa manusia rohani akan mampu melihat sebelum itu terjadi. Kemudian yang kedua dikatakan, telinga yang mendengar itu Tuhan yang membuatnya. Coba kita lihat Yesaya. Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Perhatikan di sini,
Tuhan Allah yang telah membuka telingaku, dikatakan. Telinga yang mendengar, Tuhan yang membuatnya. Dan di sini Yesaya juga mengatakan, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak. Kesalahan banyak orang, ketika kita mendengar suara Tuhan di dalam hati kita tidak menghiraukan itu. Kita pikir itu hanya pikiran kita selintas saja. Kita tidak menghiraukan. Sehingga kemudian Tuhan tidak pernah berbicara lagi. Yesaya katakan ketika Tuhan membuka telinganya, dia tidak memberontak. Dia taat. Ibrani pasal yang keempat tentang perhentian. Mungkin nanti kita akan bahas ibadah minggu pagi. Tentang perhentian. Di sana dikatakan. Jangan keraskan hatimu. Ketika engkau mendengar suaraku, jangan keraskan hatimu. Dikatakan. Dan kita tahu, orang-orang yang mengeraskan hati tidak mendengar suara Tuhan, akhirnya mereka semua binasa. Ini berbicara tentang perjalanan orang Israel dari Mesir ke Kanaan. Nah, untuk mempunyai telinga yang mendengar, tadi jelas dikatakan Allah yang membuatnya. Tetapi perhatikan ayat yang keempat. Di sini dikatakan bagian B, setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Artinya untuk mempunyai telinga yang mendengar membutuhkan ketekunan setiap pagi. Bukan suatu pagi, bukan. Setiap pagi. Itu butuh ketekunan. Setiap pagi. Setiap pagi. Berarti tidak bisa tidak. Kita harus mempunyai kebiasaan bangun pagi untuk mencari Tuhan, berusaha untuk mendengar suara Tuhan. Yesus katakan, anak hanya mengerjakan apa yang anak lihat Bapak kerjakan. Kapan anak manusia itu melihat Bapak mengerjakan? Ketika Yesus bangun pagi-pagi buta dan berdoa. Pada waktu dia berdoa, dia mendapatkan penglihatan. Oleh karena itu betapa pentingnya hal ini kita perhatikan. Saya percaya, walaupun tidak ditulis dengan jelas, saya percaya bahwa Yesus tidak pernah melewatkan satu hari pun untuk tidak berdoa di pagi hari. Karena sebagai Tuhan yang dilahirkan sebagai orang Yahudi, pasti pengajaran tentang bangun pagi untuk mencari mana itu sudah begitu kuat dalam kehidupan orang Yahudi. Ya. Jadi jelas di sini dikatakan setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaranku. Butuh ketekunan. Butuh disiplin untuk bisa bangun setiap pagi. Butuh disiplin, butuh ketekunan. Walaupun sudah disiplin, besok mau bangun pagi. Ya. Karena itu tidur jam 10, jam 11 supaya besok bisa bangun pagi. Itu disiplin, tidur. Tetapi ketika bangun, bukankah masih butuh ketekunan? Kita harus memutuskan lagi. Ini mau bangun, doa, atau 5 menit lagi. Ya, yang akhirnya jadi 50 menit pasti. 5 menit lagi pasti jadi ya 50 menit.
disiplin dan ketekunan itu sangat penting. Karena telinga yang tajam dalam mendengar tidak didapatkan hanya satu kali. Ingat, Tuhan mengumpamakan dirinya sebagai ahli bangunan, sebagai penjunan. Perhatikan kata penjunan. Itu pekerjaan yang halus. Ya, pekerjaan yang halus. Sehingga di sini jelas, bukan hanya satu kali pagi dan secara otomatis telinga kita tajam. Orang yang mengerti bagaimana belajar mendengar suara Tuhan, seringkali kita ragu, ini suara Tuhan atau pikiran kita. Seringkali kita juga salah dalam berpikir, oh ini suara Tuhan. Ternyata maksudnya juga beda. Kita sering salah belajar. Oleh karena itu di sini dikatakan setiap pagi bagi kita belajar mendengar suara Tuhan. Setiap pagi bagi Tuhan adalah Tuhan berkarya untuk semakin mempertajam telinga kita. Sehingga pada akhirnya kita tidak akan pernah ragu. Ini suara Tuhan. Kita tidak akan ragu lagi. Kenapa? Setiap pagi sudah terlatih. Dan yang saya takutkan adalah ini. Perhatikan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Betapa banyaknya orang yang mau mengajar, mau memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu, tanpa didahului disiplin dan ketekunan di dalam mendengar suara Tuhan. Berarti tidak semua pengajar yang walaupun berkobar-kobar, tidak semuanya apa yang dikatakan itu dari Tuhan. Karena apa yang disampaikan harus sungguh-sungguh berdasarkan kita mendengar suara Tuhan. Bagi saya bahkan ketika saya membaca firman Tuhan, dalam satu pembacaan di pagi hari saya bisa mendapatkan 3 khotbah. Dan keputusan yang terpenting adalah khotbah yang mana yang akan disampaikan di hari dan tanggal ini. Ya kan ada 3. Ketika kita salah dalam menyampaikan, maka firman itu akan kering. Padahal firmannya dari Tuhan. Tetapi tidak tepat waktunya, maka itu akan menjadi firman yang kering. Dan yang khotbah juga akan kebingungan sendiri. Ini mau dibawa kemana? Karena itu, di sini dikatakan setiap pagi kuncinya di sini. Ia mempertajam pendengaranku. Bahkan Petrus dan Yohanes dikatakan, jam 3 petang mereka naik ke bait Allah untuk sembahyang. Itu adalah kebiasaan mereka. Kebiasaan mereka. Yesus dikatakan bahwa pada hari Sabat dia mengambil kitab suci dari kitab Yesaya dan dia membaca seperti kebiasaannya. Berarti setiap Sabat Yesus ada di bait Allah. Dia tidak pernah bolong. Banyak orang ingin mendengar suara Tuhan, banyak orang ingin melihat wajah Tuhan, tetapi ibadahnya tidak punya disiplin. Datang, libur, datang, libur, datang, libur.
Disiplin, kuncinya itu aja. Ya. Disiplin. Jadi di sini betapa luar biasanya ayat ini yang mengatakan setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Supaya nanti kita, kata-kata kita dari mendengar suara Tuhan dan kita menyampaikan suara Tuhan, maka orang yang letih lesu akan mempunyai semangat yang baru. Pertajam. Karena tidak semua orang Kristen akan mempunyai telinga yang mendengar. Yang jadi masalah, pengangkatan kita nanti ditentukan oleh telinga yang mendengar suara sangkakala yang terakhir. Tanpa kita bisa mendengar suara sangkakala yang ditiup di alam roh itu, yang pasti suaranya terdengar hanya di alam roh, maka kita tidak akan pernah mengalami pengangkatan. Belajar mendengar suara Tuhan. Karena hanya orang yang mendengar, malaikat yang adalah makhluk rohani, meniup sangkakala yang adalah benda rohani, dan terdengar suara di dalam alam roh yang tidak terdengar di alam jasmani, itu hanya bisa didengar oleh orang yang mampu mendengar suara Tuhan. Betapa pentingnya, kembali saya tekankan, mata yang melihat, telinga yang mendengar, kedua-duanya Tuhan yang membuatnya. Mata yang melihat ditentukan ketika kita menjaga hati kita dan menjadi penyembah yang benar. Telinga yang mendengar ditentukan ketika kita mempunyai kedisiplinan dan ketekunan. Membiarkan Tuhan terus memproses kita, telinga kita. Dipertajam, dipertajam, dipertajam. Dan pada akhirnya kita akan mendengar. Ketika sangkakala Allah dibunyikan, kita mendengar dan mengalami pengangkatan. Ketika kita sudah terangkat, kita akan melihat Tuhan kita muka dengan muka. Tuhan memberkati.